Baik, kita berjumpa kembali di dalam acara Bible Study. Kali ini kita akan membahas dari Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang cukup menarik karena ini membahas suatu bisa dikatakan suatu tema atau satu konsep yang perlu untuk kita pahami sebagai orang percaya, sehingga kita tahu di mana kita berada, kita tahu seperti apa posisi kita yang ada di dalam Kristus, dan kita bisa bertindak sesuai dengan hal tersebut. Nah, saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, ini adalah surat Galatia yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Saya percaya ini bagian Galatia bagian selatan, di mana ada beberapa jemaat yang pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus, dan orang-orang di sana diinjili sendiri oleh Rasul Paulus. Jadi ini adalah anak-anak rohani dari Rasul Paulus. Dan di sini bicara tentang satu hubungan. Dan dalam kehidupan kita temukan hubungan itu dimanapun kita berada selalu akan ada hubungan. Dalam konteks masyarakat yang terkecil pun, dalam keluarga ada hubungan, ada relationship. Paling tidak antara orang tua dan anak, suami, istri, dan sebagainya. Semuanya ada hubungan. Namun, kalau kita melihat dengan hubungan ini, pertanyaannya adalah dalam segala macam hubungan yang ada di muka bumi ini, hubungan yang paling berarti sebenarnya bagi kita adalah hubungan kita dengan Allah. Seperti apa kita memandang hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini? Seperti apa hubungan itu? Dan ini merupakan satu hubungan yang sangat penting bagi kita. Dan ini bisa mempengaruhi langkah-langkah kehidupan kita. Bagaimana kita memandang Allah itu? Apakah kita memandang Dia sebagai bos kita, atau kita memandang Dia sebagai Bapak kita? Jadi dua pandangan ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita di muka bumi. Apakah kita melihat diri kita sebagai hamba, sebagai pembantu, sebagai budak, atau kita melihat diri kita sebagai anak yang Dia kasihi? Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa sudut pandang yang berbeda, dan sudut pandang yang berbeda ini kalau kita lihat dari dalam sistem yang disebut sebagai agama, kan, kita akan temukan kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, kita akan menemukan adanya hubungan yang berbeda antara manusia dengan Allah yang ada di dalam Perjanjian Baru dan juga di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita mencermati juga, kita melihat ada dua sistem keagamaan yang muncul di dalam Alkitab ini, yaitu bicara tentang agama Yahudi atau Yudaisme dan juga agama Kristen. Dan juga hubungan yang akan banyak kita bahas hari ini adalah hubungan antara apakah kamu seorang anak ataukah kamu seorang hamba. Nah, saat berkaitan dengan ini, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam
dalam kehidupan kita, di dalam penyembahan kita, di dalam kita beribadah. Nah, pertanyaannya gini, waktu kita melakukan ibadah gitu kan, kita lakukan penyembahan, apakah itu merupakan suatu hal yang disebut sebagai service kita, pelayanan kita, ibadah, ataukah itu merupakan satu perayaan karena apa yang sudah dikerjakan Kristus bagi kita, apa yang sudah dikerjakan Tuhan bagi kita. Jadi sikapnya ini akan berbeda dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalaninya. Nah, kalau kita melihat tulisan dari Rasul Paulus, karena kita sedang bicara di dalam surat Galatia, dan bahkan di dalam surat-surat yang lain, seringkali Rasul Paulus itu membedakan ada dua kelompok orang, yaitu adalah orang-orang yang dia sebut sebagai kami. Dia menyebut kami, artinya adalah orang-orang percaya yang dari bangsa Yahudi. Karena Rasul Paulus sendiri orang Yahudi, dan dia menyebut sebagai kami. Dan juga dia menyebut tentang kamu, gitu. Kalian, kamu. Ini bicara tentang orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Tetapi saat menyebut kedua kelompok ini secara bersamaan, Rasul Paulus menggunakan satu kata yang unik, yaitu kata putra atau anak. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas sih. Dalam bahasa Indonesia dikatakan anak, tapi di dalam bahasa Inggris lebih jelas yaitu dikatakan sons, yaitu anak laki-laki atau putra. Oleh karena itu, dengan menyebutkan bahwa orang percaya Yahudi dan orang percaya dari bangsa-bangsa lain ini sebagai sama-sama sons, artinya kedua kelompok ini menjadi satu saudara. Ada hubungannya, bukan terpisah, menjadi saudara. Bahkan sebelumnya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, waktu Paulus sedang menegur Petrus, dia sedang bicara tentang orang-orang dari bangsa-bangsa lain ini disebut sebagai orang-orang berdosa. Dan ini memang pandangan dari orang Yahudi. Orang Yahudi memandang orang dari bangsa-bangsa lain itu orang yang berdosa, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak punya Allah. Jadi istilahnya bisa dikatakan orang kafir lah, seperti itu. Tetapi yang kemudian terjadi adalah setelah mereka ini, orang-orang berdosa ini, orang-orang kafir ini, setelah mereka mengenal Yesus, mereka berubah. Tidak lagi menjadi orang-orang berdosa, tetapi menjadi putra, menjadi son. Karena sudah menjadi putra, karena menjadi sons, akhirnya Paulus menyebut mereka sebagai brother, gitu, sebagai saudara. Dan artinya berada di dalam satu keluarga. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa di dalam Kristus ada perubahan, ada transformasi di dalam hubungan antar manusia. Dari orang yang saling menjelekkan satu dengan yang lain, saling nggak suka satu dengan yang lain, tapi karena sama-sama ada di dalam Kristus, menjadi satu keluarga, menjadi saudara, dan ini luar biasa. Nah, kita akan melihat dari sudut pandang dari orang Yahudi. Dan Rasul Paulus ini menggunakan analogi dari kehidupan sehari-hari. Dia mengatakan di ayat yang pertama, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris itu belum akil balik, artinya belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi pesan yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah supaya orang-orang yang ada di Galatia ini dan juga bagi kita semua yang sedang belajar ini untuk kita menjadi dewasa. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan warisan. Di pasal yang ketiga, kita tahu bahwa janji-janji Allah itu yang diberikan kepada Abraham itu dan keturunannya itu juga menjadi milik kita sebab kita ada di dalam Kristus. Tetapi kan kita akan bisa menikmati semuanya itu pada saat kita dewasa. Saat kita masih akil balik, masih belum mencapai akil balik, artinya masih disebut sebagai kanak-kanak, kita tidak bisa menikmati semuanya itu. Karena itu dewasa. Orang mengatakan bahwa dewasa itu bukan bicara tentang umur, tetapi dewasa bicara tentang pilihan. Bagaimana seseorang itu memilih bahwa aku memang sudah dewasa dengan tindakan, dibuktikan dengan tindakan mereka. Nah, terlalu banyak orang itu bersikap seperti kanak-kanak. Mereka mempunyai agama yang juga seperti agama kanak-kanak gitu ya. Seakan-akan mereka nggak pernah dewasa. Sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, katakanlah sudah 30, 40, bahkan ada yang sudah 50 tahun. Tetapi sepertinya mereka masih kelasnya anak sekolah minggu gitu. Jadi nggak menunjukkan kedewasaannya. Kalau kita mau melihat ke dalam Alkitab, kalau kita mau baca Alkitab, sebenarnya kita harus akui bahwa Alkitab itu bukan satu buku yang mudah untuk dipahami.
Alkitab itu dituliskan adalah untuk orang-orang yang dewasa sebenarnya. Karena ada hal-hal yang perlu untuk direnungkan dengan begitu mendalam sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi maksudnya. Buktinya adalah begini, Alkitab ini kan ditulis paling tidak ya, kitab yang terakhir paling tidak sudah 2000-an tahun yang lalu. Cara berpikir orang 2000 tahun yang lalu dengan kita yang pada tahun saat ini itu berbeda. Oleh karena itu kita butuh satu kemampuan untuk kita bernalar, satu kemampuan untuk kita bisa merenungkan ini dengan mengambil sesuatu yang dituliskan dengan pola pikir 2000 tahun yang lalu untuk kita terapkan pada saat ini yang dunianya sudah modern. Jadi bisa dikatakan bahwa Alkitab itu ditulis untuk mereka yang dewasa di dalam iman gitu. Supaya kita ini makin menyadari, kita makin tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dewasa, bertindaknya juga dewasa. Nah, saat kita bicara dengan ayat yang pertama tadi, bahwa kalau seorang ahli waris itu belum dewasa, dia belum akil balik, dia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun dia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi dia ini mewarisi segala sesuatu yang dimiliki oleh bapaknya. Mungkin bapaknya ini adalah konglomerat misalnya. Dan dia punya harta yang begitu banyak, tapi karena dia belum akil balik atau dia belum dewasa usianya, sehingga dia tidak bisa menggunakan semuanya. Harus berada di bawah satu perwalian, ada di bawah pengawasan, sampai pada saat yang sudah ditentukan, itu sehingga dia bisa menggunakan warisan yang dia miliki. Nah, saat kita bicara tentang kanak-kanak, saat kita bicara tentang hamba, ini kita bicara bahwa kehidupan mereka itu diatur oleh berbagai macam hukum dan peraturan. Sepanjang seorang anak itu masih berada di bawah umur, maka dia disebut sebagai hamba, dia disebut sebagai budak. Nah, yang tragisnya adalah ada orang-orang yang seharusnya sudah bisa berjalan sebagai anak yang dewasa, sebagai putra Allah yang dewasa, tetapi mereka masih terikat dengan agama yang kanak-kanak ini, sehingga menempatkan diri mereka berada di bawah hukum dan peraturan. Jadi mereka itu dikurung dengan berbagai macam peraturan. Harusnya mereka sudah bisa dewasa. Dan ini merupakan keinginan Allah supaya kita itu keluar dari sana. Merupakan keinginan dari Allah supaya kita itu benar-benar menjadi sons. Kita menjadi putra yang dewasa ini, bukan terus-menerus menjadi seperti hamba, terus-menerus sebagai budak, bukan seperti itu. Nah, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus saat dia bicara tentang hamba atau tentang budak itu adalah orang-orang yang kemudian ditempatkan atau menempatkan dirinya di bawah berbagai macam peraturan. Di ayat yang ketiga, dikatakan demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, kata roh-roh dunia ini kalau saudara cek dalam Alkitab bahasa Inggris, itu bicara tentang elements of the world. Jadi elemen-elemen of the world gitu kan. Ada orang-orang mengatakan bahwa elemen-elemen yang ada itu ada earth, wind, fire, ada water gitu kan. Ya, kita tidak sedang bicara tentang avatar ya kan. Tapi ada orang-orang yang menaklukkan diri terhadap segala macam elemen-elemen ini. Jadi elemen-elemen ini yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oh, kamu nggak cocok bekerja di air karena memang kamu nggak bisa berenang gitu ya, misalnya. Seperti itu. Nah, ada orang-orang yang kemudian menentukan hidupnya, menjalani kehidupannya itu menggunakan berdasarkan matahari, berdasarkan bulan, berdasarkan bintang-bintang, astrologi, melihat zodiak mereka. Oh, hari ini apa yang terjadi di dalam zodiak mereka, ramalannya seperti apa. Ada orang-orang yang seperti itu, ya kan? Nah, ini semacam kanak-kanak. Ini membuat agama yang harusnya membuat mereka menjadi semakin dewasa, tapi membuat diri mereka berada dalam berbagai macam tahyul. Berbagai macam hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal, tapi itu yang mereka percayai. Mereka percaya pada horoskop, mereka percaya pada ramalan-ramalan ini dan itu. Mereka percaya kepada bunyi tokek, gitu, dibandingkan dalam firman Tuhan itu sendiri. Jadi, ini merupakan hal-hal yang kekanak-kanakan. Gitu. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan orang-orang di dunia barat.
di dunia timur, misalnya kita, seperti kita di Asia, itu seringkali orang tua itu kalau mau menyuruh anaknya melakukan sesuatu itu dengan cara ditakut-takuti. Jangan di sana ya, sudah malam, sudah sore, cepat masuk ke rumah karena di sana ada setan lah, ada kodok lah, ada macam-macam lah untuk ditakut-takuti. Dan itu semacam untuk kanak-kanak, menakut-nakuti dengan hal yang semacam itu. Memangnya kalau di sebelah sana ada kodoknya, emang kenapa dengan kodok? Kan nggak jadi masalah dengan kodok gitu loh. Tapi itu dijadikan suatu hal yang untuk menakut-nakuti kita. Jadi agama yang childish, agama yang kekanak-kanakan itu yang berdasarkan pada ketakutan. Segala sesuatu ditakut-takuti, jangan begini ya, nanti kamu akan menerima azab misalnya. Itu semuanya bicara tentang kekanak-kanakan. Misalnya gini. Kalau kita pergi ke misalnya ke gedung yang tinggi, katakanlah ke hotel, ke mall dan sebagainya, naik lift, coba perhatikan. Untuk misalnya di Indonesia atau di Medan lah, kita bicara di Medan. Kalau pergi ke gedung yang tinggi, naik lift, coba lihat nomor-nomor angka-angka yang ada di lift itu. Kan selalu 1, 2, 3, langsung 5. Angka 4 nggak ada. Ya, angka 4 nggak ada. Jadi ada angka 13 pun biasanya juga tidak ada. Ada tahyul-tahyul, ada hal-hal yang sebenarnya membawa ketakutan, ya. Itu yang membawa ketakutan dan itu yang dipraktekkan oleh banyak orang. Nah, kalau berbicara tentang hal ini, saudara, bangsa Yahudi itu sebenarnya penuh dengan tahyul. Mereka dalam pengajaran mereka penuh dengan hal-hal yang superstisius yang ini. Tahyul-tahyul ini, takut itu, dan sebagainya. Mereka seharusnya merupakan satu bangsa yang bisa untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa yang lain bagaimana cara mereka bisa berhubungan dengan Allah. Harusnya itu yang mereka lakukan. Tetapi permasalahannya mereka jadi takut untuk melakukan ini itu. Mereka pun takut untuk menyebut nama Tuhan. Gitu. Jadi waktu ada tulisan Yod He Vav He, mereka nggak berani untuk sebut nama itu, mereka ganti dengan kata yang lain, yaitu Adonai. Nah, suatu hari nanti mereka pasti akan dewasa. Ya kan? Kita juga perlu untuk menjadi dewasa. Kapan itu terjadi? Pada saat Kristus masuk di dalam kehidupan kita. Itu saatnya kapan? Saat telah genap waktunya. Ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir daripada seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi pada saat orang Yahudi ini sudah istilahnya sudah palak kali dengan hukum Taurat, maksudnya sudah penuh sekali, sudah nggak mungkin lah. Kita sudah mencoba untuk melakukan ini selama 1500 tahun dan rupanya sekalipun aku bisa menyembunyikan diri dalam jubah farisiku, dalam jubah agamawiku bahwa aku kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya tertuduh. Di dalam ini tertuduh, aku nggak bisa untuk melakukan ini. Saat orang Yahudi semuanya sudah, nggak mungkin lah aku melakukan semua ini. Ada 613 peraturan yang ada dalam hukum Taurat. Saat orang Yahudi ini sudah jelek gitu kan, sudah palak dengan hal ini, Allah mengirimkan Kristus. Dia diutus lahir ke dunia dari seorang perempuan dan dia takluk kepada hukum Taurat. Anak Allah itu sendiri, putra Allah itu sendiri, turun dari sorga menjadi seorang hamba. Taat, tunduk kepada hukum Taurat. Jadi bayangkan, dia sang pencipta langit dan bumi, Kristus, di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Waktu dia turun ke dunia, dia menjadi hamba. Dia menjadi budak. Untuk apa? Supaya si budak-budaknya Allah ini, hamba-hamba Allah ini, mereka bisa diangkat menjadi anak Allah. Bisa diangkat menjadi putra Allah. Dan anak Allah, yaitu putra Allah, Yesus Kristus ini lahir dari seorang perempuan. Dan ini bicara tentang sama seperti semua orang. Kita semua lahir dari seorang perempuan. Tidak ada satupun dari kita yang lahir dari seorang laki-laki. Kita dilahirkan dari perempuan. Nggak ada juga yang dilahirkan dari batu. Kita semua dilahirkan dari seorang perempuan, sama seperti semua orang gitu kan. Karena ibunya si perempuan ini adalah seorang Yahudi, maka Yesus Kristus
atau anak Allah ini, putra Allah ini dilahirkan sebagai orang Yahudi. Dan karena sebagai orang Yahudi, maka dia berada di bawah hukum Taurat. Karena itu pada hari yang ke-8, dia disunat. Pada umur 12 tahun, dia mengalami satu peristiwa, satu upacara namanya bar mitzvah. Karena itu waktu dibawa ke Bait Suci ke Yerusalem, Yesus mengadakan acara ini, keluarganya mengadakan acara bar mitzvah, di mana dia berada di bawah hukum Taurat ini. Dia harus melakukan ini, dia ditahbiskan menjadi anak hukum Taurat pada umur 12 tahun. Dia harus berada di bawah hukum Taurat itu supaya apa? Dia bisa mengangkatnya. Dia bisa mengangkat kita. Sama seperti begini, seorang budak itu tidak bisa untuk membebaskan dirinya dia sendiri. Dia hanya bisa bebas pada saat ada yang membeli dia dan kemudian memerdekakan dia. Dibeli, dimerdekakan, dibebaskan. Dan Yesus datang untuk memerdekakan mereka yang ada di bawah hukum Taurat, supaya hukum Taurat yang sudah menjadi hal-hal yang tahyul ini, hal-hal yang superstitious ini, yang memberikan ketakutan kepada orang, yang mengikat orang ini, itu ditiadakan, diselesaikan, ended gitu kan, selesai, sudah nggak ada lagi. Dengan cara apa? Dia membayar dengan harga yang paling tinggi yang bisa dibayar, dan itu dia lakukan untuk membebaskan kita semuanya. Hasilnya apa? Yang dilakukan ayat yang kelima kan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Hasilnya adalah kita diterima menjadi anak, kita diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah. Nah, bicara tentang diterima menjadi anak, diadopsi menjadi anak, ini seringkali kita membayangkan kalau bicara tentang adopsi itu kan. Adopsi itu seringkali bicara tentang ada anaknya orang, mungkin orang tuanya sudah meninggal, kemudian kita adopsi dia, kita angkat dia menjadi anak kita. Gitu. Itu seringkali pemahaman tentang adopsi muncul seperti ini. Tetapi pada zaman itu, pada zaman Rasul Paulus menuliskan hal ini, agak sedikit berbeda arti dari adopsi. Arti dari adopsi pada saat itu adalah mengangkat anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri, menjadi putramu. Nah, itu hal yang agak sedikit berbeda dengan mengangkat anaknya orang jadi anakmu, tapi ini anakmu sendiri dijadikan putramu. Nah, pada saat itu ada satu kebiasaan, mereka punya satu upacara untuk pengangkatan anak ini, adopsi anak ini. Jadi anak sudah sampai pada satu usia tertentu yang sudah ditentukan, nanti si anak ini dikenakan satu baju, satu jubah yang baru, yaitu jubah namanya toga virilis. Jadi anak ini sekalipun benar-benar adalah anaknya, sebelum dia mencapai usia ini, dia masih dianggap seperti budak, seperti hamba. Tapi setelah sampai pada usia itu, dia sudah mengenakan baju yang baru, namanya toga virilis ini, kemudian dia bisa menjadi putra, dia menjadi ahli waris. Dia bisa mewarisi kekayaan dari orang tuanya. Dan kita ini, manusia itu sebenarnya semuanya adalah keturunan dari Allah. Bangsa-bangsa lain itu sebenarnya juga keturunan dari Allah juga. Yang terjadi adalah pada saat kita percaya Kristus, maka kita diangkat, kita bukan lagi menjadi hamba, tetapi kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli warisnya. Nah, kalau kita bicara tentang bangsa-bangsa lain itu banyak dari orang-orang ini percaya akan ada banyak Allah. Gitu. Akan banyak Allah itu mereka percayai. Ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, ada satu hal yang berbeda. Saat kita telah menjadi anak, saat kita menjadi putra, gitu kan. Bagaimana caranya kita menjadi putra? Bagaimana kita bisa menjadi anak Allah ini? Pada saat Kristus datang kepada kita. Saat dia telah datang kepada kita, dan ini menjadi suatu hal yang berbeda di dalam kehidupan kita yang adalah orang-orang dari bangsa-bangsa lain.
Kalau dari orang Yahudi, Tuhan Yesus dia datang di dalam daging, gitu kan, di dalam daging. Tetapi saat bicara tentang orang dari bangsa-bangsa lain, dia datang dalam bentuk roh. Ini perbedaannya. Dalam orang Yahudi, Yesus datang secara lahir dari perempuan, yaitu dari orang Yahudi. Dia menjadi orang Yahudi secara daging. Tapi bagi kita, orang-orang dari bangsa-bangsa lain, dia datang di dalam roh. Tidak di dalam daging. Hasilnya apa? Karena berasal dari roh, hasilnya ada waktu itu roh itu masuk ke dalam kita, maka kita berseru. Kita bisa berkata-kata, kita bisa mengungkapkan, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Gitu. Alkitab atau kitab suci itu mengatakan dengan begitu jelas bahwa pada saat roh masuk ke dalam kita, gitu kan, maka hati kita itu akan mulai mengeluarkan hal-hal yang ada di dalam hati kita, keluar dari dalam mulut kita. Jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dalam hati kita, maka secara otomatis maka kita akan bisa berseru, ya Aba, ya Bapa, menyebut Allah sebagai Bapa kita. Dan bisa dikatakan agama perjanjian baru itu kan, itu adalah agama yang agak sedikit berisik gitu kan. Karena menyangkut apa yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam, yang roh kita ini di dalam hati akan diungkapkan keluar, mengeluarkan suara sehingga kita bisa berseru Aba, kita bisa berseru Bapa kepada Dia. Nah, apa artinya hal ini? Artinya adalah kita tidak lagi menjadi seorang hamba, tetapi kita telah menjadi putra, kita telah menjadi anak. Dan Rasul Paulus mengatakan, hei kalian orang Galatia, kalian sudah menerima ini. Kalian itu sudah menerima roh. Kalian sudah bisa berseru kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini. Kamu bisa memanggil Dia sebagai sebutan Bapa, Aba. Terus, ngapain kalian mau balik lagi? Ngapain kamu mau balik lagi di dalam hal-hal yang akan mengikat kamu, yang akan menjadikan kamu sebagai hamba lagi, menjadi budak lagi? Ini kan hal yang tragis, gitu. Dan Paulus kemudian menjelaskan dari mana saat mereka masih menjadi anak, seperti apa lagi saat mereka menjadi anak itu seperti apa gitu. Jika kamu bukan lagi hamba, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Bayangkan, kamu sudah mendapatkan ini loh, kamu sudah jadi ahli waris dari Allah. Kenapa kamu mau balik lagi? Kamu menjadikan dirimu hamba. Apa yang terjadi hamba? Ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ini repot sebenarnya. Kalau kita menyembah pada banyak Allah, kalau kita punya banyak Allah, atau mungkin sebutannya lebih cocok, ada banyak dewa gitu. Ini satu hal yang agak sedikit menakutkan, karena kita nggak tahu pada saat kita mengalami permasalahan, ada hal yang buruk terjadi pada kita, sebenarnya Allah yang mana atau dewa yang mana yang sedang marah. Kan repot, jadi karena nggak tahu, kita harus satu persatu. Ya, misalnya ada 10 dewa, jadi kasih persembahan sama dewa yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu kan. Waktu diberikan persembahan pada dewa yang pertama, oh kok masalahnya masih ada. Mungkin ini yang marah dewa yang kedua. Dikasih lagi dewa yang kedua. Loh, sampai dewa kedua ternyata masalahnya masih ada terus. Dewa ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10. Sampai di 10. Wah, kayak ini dewa yang terakhir ini dia yang marah. Sekarang aku buat dewa yang ini senang. Setelah kita lakukan segala sesuatunya untuk menyenangkan dewa yang ini, rupanya belum selesai juga masalahnya. Berarti apa? Ada dewa yang lain, dewa yang ke-11 yang tidak kita ketahui. Jadi membawa kita di dalam keterikatan, membawa kita ke dalam suatu hal yang kita nggak punya kepastian gitu. Kayak goyah, lemah dalam segala sesuatunya. Dan ini merupakan satu agama yang atau suatu sistem yang seperti kita selalu harus mengemis-ngemis gitu, langsung minta-minta lagi. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan memulai lagi diperhambakan diri kepada mereka. Jadi roh-roh itu sebenarnya yang lemah, yang miskin, yang selalu minta-minta, yang selalu menuntut sesuatu, kamu harus melakukan sesuatu bagi mereka. Bayangkan.
Tuhanmu, Allahmu, dewamu minta kamu melakukan sesuatu bagi mereka. Karena kalau tidak, mereka dewa-dewa ini tidak puas. Ini kan berarti kan nggak terlalu berkuasa, lemah gitu loh. Kita harus kasih makan dewa ini. Justrunya dewa yang harus memberi makan kita. Allah yang harusnya memelihara kita, bukan kita yang memelihara Allah. Ya kan? Jadi ini yang terjadi. Kenapa kamu mau memperhambakan diri lagi kepada Dia? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, ada masa-masa yang tetap dan tahun-tahun tertentu. Dan ini yang godaan semacam ini bisa terjadi. Kita kemudian mengubah kekristenan itu ke dalam suatu agama yang berdasarkan kalender. Oh iya, tanggal sekian kita memperingati ini. Tanggal sekian, bulan sekian nanti kita akan memperingati ini. Jadi kekristenan ini jadi semacam agama yang berdasarkan kalender. Makanya kemudian ada orang-orang yang dikatakan orang Kristen kapal selam gitu kan. Waktu Natalan muncul, tapi setelah itu dia menyelam lagi. Nanti waktu Paskah muncul sedikit lagi, datang ke gereja, setelah itu nggak datang lagi. Tunggu sampai hari Natal lagi baru muncul lagi. Jadi menjadikan kekristenan ini sebagai suatu hal yang berkaitan dengan hari-hari, bulan-bulan, tanggal-tanggal. Saat itu, wah kita sangat berapi-api bagi Tuhan, tapi setelah itu nggak ada lagi. Ini yang terjadi gitu. Mengubah, memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa yang tetap dan tahun-tahun. Kembali untuk kita seperti melakukan meneliti hari ini, hari itu. Kapan pertama kali kita harus mulai untuk memperingati tentang kematian Kristus, misalnya hari apa. Masuk ke sana, saudara. Kembali kepada observant, kita harus benar-benar melihat ini. Ini seperti kita kembali lagi menjadi seperti bayi, menjadi seperti kanak-kanak. Gitu. Ini permasalahannya. Gitu. Dan Rasul Paulus mengatakan, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu itu telah sia-sia. Gitu. Jadi semua yang sudah aku lakukan, aku sudah menderita, aku sudah melakukan banyak hal, memberikan pengajaran kepada kalian, bahkan aku sendiri menderita secara fisik demi kalian. Menunjukkan tentang kemerdekaan yang kamu miliki di dalam Kristus, menunjukkan bahwa kamu sekarang adalah anak Allah, anak yang sudah dewasa, yang harusnya menjadi ahli waris, yang bisa menikmati warisan yang kamu miliki. Kamu bisa menjadi garam, kamu bisa menjadi terang dimanapun kamu berada. Ternyata kamu mau balik lagi pada hal-hal yang mengikat kamu yang seperti ini. Ya, jangan sampai susah payahku ini, aku khawatir susah payahku yang aku lakukan untuk kalian itu sudah menjadi sia-sia. Dan Tuhan Yesus pun pernah mengatakan hal yang serupa dengan hal ini, yang mirip dengan hal ini. Kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal yang ke-15, bicara tentang anak yang terhilang. Pada saat dia menyadari bahwa sekarang aku nggak punya makanan. Dan kemudian dia ingat di rumah bapakku itu ada banyak makanan. Oleh karena itu waktu aku datang nanti, aku mau pulang ke rumah bapakku, aku mau bilang sama dia, aku sudah nggak layak disebut sebagai anakmu, aku mau jadi hambamu. Bayangkan dari anak, aku mau jadi hambamu, tujuannya apa? Supaya bisa makan. Gitu. Dia memandang hubungan dia dengan orang tuanya, dengan bapaknya adalah sebagai majikan dan pembantu dan hamba. Dan Allah tidak ingin kita punya sikap yang seperti itu. Dia ingin supaya kita, karena kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa berseru kepada Dia. Ya Aba, ya Bapa. Kita bisa menikmati warisan yang sudah Dia berikan bagi kita di dalam Kristus. Kita menjadi orang-orang yang produktif, kita menjadi orang-orang yang dahsyat, kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa melakukan panggilan kita. Karena kita adalah anak yang Dia kasihi. Sebab kita telah ada di dalam Kristus. Jadi jangan buang, jangan mengikatkan diri, jangan bertanya pada bintang. Kira-kira pada hari ini bintangku bicara apa? Nggak usah ngeributkan itu lagi. Nggak usah meributkan lagi bahwa hari ini kalau aku berdoa di hari ini itu maka pahalanya akan jauh lebih besar. Nggak bicara itu lagi, saudara. Kita ada di dalam Kristus. Jangan mengikatkan diri lagi ke sana. Jangan mengikatkan diri lagi pada elemen-elemen dunia. Jangan mengikatkan diri lagi pada roh-roh yang sebenarnya lemah, yang miskin, yang sebenarnya hanya mau untuk memperhambakan kamu. Kamu adalah orang yang merdeka. Kamu adalah orang yang diberkati. Kamu adalah ahli waris kerajaan Allah. Karena kamu telah ditempatkan di dalam Kristus. Oke, itu yang bisa saya sampaikan.
Dan kita berjumpa kembali di dalam Bible Study setiap hari Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat, masih membahas dari surat Galatia. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.